Kamu pasti pernah mendengar kalimat itu, setidaknya 1000 kali seumur hidup. Ketika kamu dipecat tanpa alasan, ketika pacar yang kamu cintai meninggalkan kamu untuk orang yang kamu anggap jauh lebih buruk, ketika anak SMA yang dulu kamu bully menjadi bos kamu di kantor, ketika nenek kamu yang paling baik meninggal dunia di usia 50 tahun, sementara tetangga kamu yang koruptor hidup sehat sampai umur 90. Semua orang akan menggeleng-geleng kepala, tersenyum bijak seolah-olah mereka memahami rahasia alam semesta, dan berkata, ya, namanya juga roda kehidupan, selalu berputar. Hampir tidak ada pepatah yang lebih populer di seluruh dunia. Dan juga hampir tidak ada pepatah yang lebih banyak disalahpahami, lebih banyak dipalsukan, dan lebih banyak dijadikan senjata untuk membungkam orang daripada kalimat ini. Mitos yang kita diajarkan. Kita tumbuh dengan versi roda kehidupan yang sangat manis dan sangat beracun. Kita diajarkan bahwa roda ini adalah hukum keadilan alam. Bahwa jika kamu sekarang berada di titik terendah, cepat atau lambat kamu pasti naik ke puncak. Bahwa orang yang sombong hari ini akan jatuh besok. Bahwa setiap kebaikan akan dibalas, setiap kejahatan akan dihukum. Roda adalah timbangan yang tidak pernah salah. Itu semua bohong. Itu adalah versi roda kehidupan yang sengaja diciptakan oleh mereka yang berada di atas untuk membuat mereka yang berada di bawah tetap diam. Ini adalah opium kelas tertindas versi lokal, jauh lebih efektif daripada ajaran apapun. Daripada membuat orang marah atas ketidakadilan yang mereka alami, lebih baik buat mereka percaya bahwa penderitaan mereka hanyalah giliran, dan cepat atau lambat giliran akan berubah. Filosofi asli yang telah kita bunuh. Mari kita kembali ke asal-usul pemikiran ini sebelum dia menjadi caption Instagram dan nasihat nenek. 2500 tahun yang lalu, orang Romawi kuno menggambar rota fortunae, roda keberuntungan. Yang memutar roda ini adalah Fortuna, dewi yang buta total. Dia tidak melihat siapa kamu, dia tidak melihat apakah kamu orang baik atau jahat. Dia tidak melihat usaha kamu, dia tidak peduli. Dia cuma memutar roda secepat dan seacak mungkin. Di sisi lain, ajaran Buddha mengenalkan anicca, ketidakkekalan, prinsip bahwa semua hal muncul dan lenyap, tidak ada yang tetap, tidak ada yang bisa dipegang selamanya. Orang Jawa kuno memiliki ajaran bahwa dunia adalah putaran yang buta, dan keadilan tidak pernah ada di dalam putaran itu sendiri. Semua filosofi asli ini tidak pernah berkata bahwa roda itu adil. Mereka justru mengatakan hal yang sebaliknya. Roda itu sangat tidak adil, sangat acak, sangat kejam. Satu-satunya kepastian yang dia miliki adalah dia tidak akan pernah berhenti di tempat yang sama. Itu adalah kebenaran yang terlalu menakutkan untuk diterima manusia. Jadi kita mengubahnya. Kita melepas penutup mata Fortuna. Kita mengubah dewi keacakan menjadi dewi keadilan. Kita mengubah sebuah peringatan tentang kekacauan dunia menjadi janji penghiburan. Dan sekarang ada kebenaran yang jauh lebih kejam lagi, yang tidak ada satupun motivator atau konten self-help yang akan beritahu kamu. Hari ini, tidak semua orang berada di roda yang sama. Ada sebagian sangat kecil manusia yang tidak pernah terikat di jari-jari roda. Mereka berdiri di atas poros roda. Mereka melihat semua orang berputar, terbanting, jatuh, naik, dan mereka sendiri tidak pernah bergerak 1 sentimeter pun. Ketika resesi datang, ribuan buruh di PHK. Roda berputar untuk mereka. Pemilik perusahaannya mendapatkan bantuan pemerintah senilai miliaran rupiah, membeli yacht baru di tahun yang sama. Roda tidak berputar untuk dia. Ketika seorang anak muda bekerja 12 jam sehari selama 7 tahun dan akhirnya bangkrut karena satu kesalahan kecil, semua orang berkata, roda berputar. Ketika anak orang kaya membuka usaha yang rugi selama 10 tahun berturut-turut, kemudian menjadi miliarder karena koneksi keluarganya, semua orang berkata, dia kerja keras. Kita telah dibuat untuk percaya bahwa kita semua bermain di permainan yang sama, padahal sebagian orang adalah pemain, dan sebagian lain adalah rodanya itu sendiri. Mengatakan roda kehidupan selalu berputar kepada orang yang sedang menderita hari ini bukanlah hiburan. Itu adalah kekerasan simbolis. Itu sama saja dengan mengatakan, penderitaan kamu bukan karena sistem yang tidak adil, bukan karena orang yang menindas kamu. Itu cuma giliran kamu. Jadi diam dan tunggu giliran kamu naik. Jadi apa pemahaman yang benar tentang roda kehidupan? Tapi bukan berarti filosofi ini salah. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu pemikiran yang paling radikal dan paling membebaskan yang pernah diciptakan manusia. Asalkan kamu memahaminya dengan benar, bukan versi yang telah dipalsukan oleh penguasa.
Jika kamu memahami bahwa roda berputar, maka kamu akan belajar dua hal yang sangat menyelamatkan. Pertama, ketika kamu berada di puncak, jangan pernah percaya bahwa kamu ada di sana karena kamu lebih baik, lebih pintar, atau lebih bekerja keras daripada orang yang ada di bawah. Sebagian besar dari itu adalah keberuntungan. Kebetulan roda sedang mengangkat kamu. Dan suatu saat, cepat atau lambat, roda akan menjatuhkan kamu. Bukan sebagai hukuman, hanya karena itulah yang dilakukan roda. Kedua, ketika kamu berada di titik terendah, jangan pernah percaya bahwa kamu pantas berada di sana. Jangan pernah percaya bahwa kamu gagal, atau kamu lemah, atau nasib membenci kamu. Kamu cuma sedang berada di bagian bawah putaran. Dan satu-satunya kepastian tentang bagian bawah roda adalah bahwa satu-satunya arah yang bisa kamu tuju selanjutnya adalah ke atas. Dan yang terpenting, filosofi ini tidak pernah menyuruh kamu untuk diam dan menunggu. Itu adalah penambahan yang dilakukan orang kemudian. Roda kehidupan tidak pernah berkata, tunggu sampai giliran kamu. Dia berkata, tidak ada yang abadi, tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada penderitaan yang abadi. Semua yang kamu lihat hari ini akan runtuh. Itu adalah pesan yang sangat berbahaya. Itu adalah alasan mengapa setiap rezim diktator sepanjang sejarah mencembing filosofi tentang ketidakkekalan. Mereka ingin kamu percaya bahwa mereka akan selamanya ada di atas. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu akan selamanya berada di bawah. Dan roda kehidupan mengatakan bahwa itu semua bohong. Beberapa bulan lalu saya bertemu dengan seorang pak ojek online di pinggir jalan Bandung. Dia berumur sekitar 60 tahun. Di stang motornya ada stiker tulisan, roda berputar. Saya bertanya kepadanya, apakah dia percaya itu? Dia tertawa. Dia berkata bahwa tahun 1998, dia adalah pemilik salah satu pabrik sepatu terbesar di Jawa Barat. Dia punya 3 rumah, 5 mobil, seratusan karyawan. Kemudian krisis datang. Semua hilang dalam waktu kurang dari 3 bulan. Istrinya meninggalkan dia. Semua temannya hilang. Selama 15 tahun dia bekerja apa saja untuk bertahan hidup. Saya dulu percaya bahwa roda itu adil. Saya dulu berkata kepada karyawan saya yang susah, sabar ya, roda berputar. Sekarang saya tahu kebenarannya. Roda tidak peduli dengan siapapun. Roda cuma berputar. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah, ketika kita sedang di atas, kita mengulurkan tangan ke orang yang sedang di bawah. Dan ketika kita sedang di bawah, kita jangan lupa bahwa suatu saat kita akan bisa mengulurkan tangan juga. Itu bukanlah keadilan. Itu bukanlah janji. Itu cuma satu-satunya cara yang kita miliki untuk hidup di dunia yang penuh dengan roda yang kejam dan buta. Kita tidak bisa menghentikan roda berputar, tapi kita tidak harus menjadi penumpang yang pasif. Dan besok, jika kamu bertemu seseorang yang sedang jatuh, jangan katakan kepadanya, sabar, roda berputar. Katakan kepadanya, pegang tangan saya. Itu adalah perbedaan antara filosofi yang mematikan dan filosofi yang menyelamatkan. Jika kamu ingin saya eksplor bagian tertentu lebih dalam, misal perbandingan filosofi roda kehidupan dari berbagai budaya, atau kritik struktural lebih lanjut, silahkan katakan.